Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Budien sehat, wabarakatuh. Budien? Alhamdulillah Pak, sehat. Pagi ini sudah jogging, Budien? Sudah, tadi jam 6 Pak. Mantap. Mudah-mudahan sinar matahari yang ada di Aceh sana tetap bersinar di pagi hari ini menghangatkan tubuh kita ya Bu ya. Begitu juga Bu Rani yang masih mojok-mojok di ruang apa nih? Ruang operator ya Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Oke deh. Siap, selalu semangat, harus. Semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk pagi hari ini, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah ya Rabbi, agar di kesempatan pagi hari ini apa yang akan kita lalui menjadi sebuah keberkahan dan pahala yang berlimpah, serta bermanfaat bagi kita dan nantinya menjadi pahala jariah setelah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Mari kita mengucap syukur dan membaca basmalah seraya untuk membuka kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tentunya hal yang sangat menarik untuk kita bahas di kesempatan pagi ini adalah bagaimana kita membaca dan bagaimana kita mensyukuri perubahan-perubahan yang sangat besar sekarang ini, yaitu zaman atau eranya digital. Bukan begitu Bu Dien ya? Bersyukur, saya mensyukuri sangat nikmat yang besar ini adalah salah satunya no boundaries. Tidak ada sedikit pun yang membatasi kita bertransaksi. Zaman dulu, jauh sebelum kita mengenal teknologi ini, ada seorang ilmuwan namanya Laswell, itu sudah berbicara tentang sebuah transaksi informasi. Sebuah transaksi informasi yang tidak membatasi sebuah tempat. Nah, dulu sangat terkenal sekali kalau kita nonton bola siaran langsung, live ya. Nah, sekarang udah bukan bola lagi, tapi percakapan sehari-hari. Bagaimana saya dengan Budien non jauh di sana di Aceh bisa melihat bergeraknya ibu, bisa melihat ibu menggunakan apa, bisa berbicara dengan langsung, begitu juga dengan Bu Rani. Tidak ada jarak di antara kita dalam bertransaksi untuk komunikasi. Ini salah satu yang menjadikan rasa syukur kita sebagai umat manusia, tentunya perubahan-perubahan dalam teknologi. Oke, biar lebih nikmat lagi, lebih enjoy lagi, kita olahraga dulu dengan ice breakingnya. Siapa nih ya yang bersedia nih? Oke, ada Bu Rani, ada Bu Dien. Budien. Oh, Bu Dien. Oke, Bu Dien, silakan Bu Dien. Mana ice breaking dahsyatnya nih? Suaranya Budien. Oke, tangannya diangkat ke atas. Tangannya diangkat ke atas. Oke. Nyerah saya. Terus tangannya digerak-gerak Digerak-gerak. Iya. Nah, diturunin kembali tangannya. Oke. Terus kepalanya diputar kiri, putar kanan supaya jangan kaku. Oke. Sudah. Tarik nafas. Luar biasa. Semut hilang, pegal-pegal hilang. Iya. Dompet masih ada dompet. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Dien, luar biasa. Tambah semangat, tambah segar, mata jadi melek. Iya. Tapi bukan karena kopi ya Bu ya, karena gerakan dari Bu Dien. Nanti kita kirim kopi Aceh. Siap. Ditunggu Bu Dien. Oke, baik, saya mohon izin share screen untuk materi di pagi hari ini, berbicara tentang literasi digital. Tadi di awal sudah saya coba sampaikan, banyak rasa syukur yang harus kita panjatkan kehadirat Allah, bagaimana dengan penciptaannya kepada umat manusia dan menjadi manusia yang berpikir luar biasa. Nah, ini yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu semua, komunikasi ya. Seorang yang namanya Laswell, ini yang menemukan formulasi ini. Jadi Laswell berbicara, ada beberapa unsur komunikasi
Yang pertama, pengirim. Pengirim ini adalah source-nya, sumber. Mengirimkan apa? Mengirimkan pesan, paket. Di sini ada mediated dan non-mediated ya. Oke, jadi kalau boleh digambarkan, ketika seseorang sumber itu mengirimkan paket, ini ada dua bagian. Yang pertama media, mediated menggunakan media, yang kedua non-mediated. Nah, sekarang kita ini sebenarnya lagi mediated nih Bapak Ibu ya, menggunakan media. Terlihat nggak Bapak Ibu papan tulis saya? Bu Rani? Suaranya nggak kedengeran. Terlihat, Pak. Siap. Terlihat. Iya. Oke, siap. Oke. Ya, ini yang tadi mediated, dan ini non-mediated. Kita sedang menggunakan sebuah media. Berarti komunikasi kita ini sekarang adalah menggunakan media, mediated. Pesan ini akan diterima di satu sumber lain, namanya penerima, receiver. Nah, jadi saya source, Ibu adalah receiver, penerima. Akan terjadi sebuah umpan balik. Jadi ketika saya bicara dengan Bu Rani dan Bu Dian, kemudian tiba-tiba Bu Rani dan Bu Dian menanggapi, nah itu namanya umpan balik. Pada saat terjadinya sebuah komunikasi yang efektif, maka yang tadinya ini S, ini P, akan berubah. Kemungkinan ini yang bisa jadi S, yang bisa jadi source. Ini yang bisa jadi penerima. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya FOE dan FOR yang sama. FOE itu experience, memiliki pengalaman yang sama. Ketika saya berbicara dengan Bu Rani tentang pengelolaan keuangan, mungkin Bu Rani bisa mengerti, memahami, karena pengalaman di keuangan. Tapi kalau saya bicara sama Bu Rani tentang bagaimana bikin bakso, nah selesai udah, urusan bubar itu, karena tidak ada pengalaman membuat bakso. Tapi Bu Rani punya R, referensi, sebuah referensi. Referensi ini bisa menjadi sebuah bahan untuk menyelaraskan antara Bu Rani dengan saya. Ketika saya bicara sama Bu Dian, semua yang saya bicarakan nyambung, berarti Bu Dian sama saya, FOE dan FOR-nya sama. Experience, pengalaman, dan referensi sama. Kalau ini udah sama, Bapak Ibu, Bapaknya saya doang ya. Kalau ini udah sama, berarti terjadi OI, overlapping of interest. Kesamaan dalam keberpikiran, kesamaan dalam pengetahuan, kesamaan dalam experience. Seperti itu. Apa yang terjadi kalau E sama R nggak jalan, nggak sama? Yang ada stuck, omongannya selesai, nggak panjang. Nah, itu sering kita temui. Ketika ada seorang teman berbicara dengan kita, curhat dengan kita nggak paham, selesai. Kita hanya jadi pendengar, tidak bisa memberikan feedback. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi. Adanya noise, gangguan. Nah, ini pasti. Sekarang terjadi. Kita punya noise. Noise kita ini pertama jaringan internet yang kadang bikin dut-dutan sehingga patah-patah. Kalau patah-patah itu siapa yang nari ya? Ut ya, patah-patah ya. Yang patah-patah. Patah-patah ini gambarnya. Tidak smooth seperti kita melakukan pertemuan tatap muka dengan tidak ada jarak. Nah, itu pasti akan ada noise seperti itu. Kemudian tiba-tiba mati. Kuotanya habis. Nah, itu juga noise. Atau adanya suara feedback ketika Bapak Ibu menyalakan laptop, menyalakan handphone, tiba-tiba suara dengung, nah itu juga noise. Noise itu sebuah gangguan.
Gangguan kalau dalam digitalisasi, gangguan paketnya tidak terkirim dengan benar, dengan baik. Kalau di dalam pelaksanaan bisa terjadi storing, bunyi dengung yang keras. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut. Dalam unsur-unsur komunikasi, kalau di dalam perangkat TIK itu pengirim ini dinamakan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, kalau dalam pesan itu isinya teks, suara, gambar, video. Medianya kabel dan nirkabel. Jadi ada yang pakai kabel, ada yang pakai WiFi. Nah, kalau umpan balik bisa dikatakan sebagai indikator centang. Nah, kalau Bapak Ibu pakai WhatsApp, ada kan yang masih centang 2 tapi warnanya abu-abu gitu. Atau memang dia sengaja, dia tidak mau dilihat tidak warna biru gitu ya. Nah, itu adalah indikator umpan balik. Ketika dia melakukan dia melihat dan merespon, itu juga sebagai umpan balik. Saya WA Bu Rani, baca checklistnya 2, warna biru, langsung jawab saya. Nah, itu bagian dari umpan balik. Oke. Sekarang kita membayangkan bahwa mengirimkan paket itu seperti sebuah identitas dan rumah. Ya. Nah, pengirim saya itu ada ID akunnya. WA saya ada ID akun. Budien dan Bu Rani juga punya ID akun itu. Ketika saya mengirimkan WA, emot ikon, kemudian terjadi paket datanya habis, itu checklist 1 aja itu. Dan itu tidak bisa menjadi sebuah umpan balik karena gagal kirim. Nah, sekarang perkembangan makin ke sini, banyak masukan-masukan kepada WhatsApp. Sekarang WhatsApp udah bisa hapus sesuatu yang salah sebelum dikirim, padahal udah kita baca, tapi baru beberapa detik, beberapa menit bisa kita hapus. Karena itu bagian dari pelayanan gangguan yang ada di aplikasi WhatsApp. Nah, ini masuk ke dalam gangguan ini, noise. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu ngirim yang ragu-ragu, langsung tuh bisa dihapus ya. Tapi kalau udah lama, udah banyak orang yang baca, nah hapusnya hanya untuk diri sendiri. Oke. Kemudian perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi tinggi, sekolah penggerak. Nah, ini bentuknya. Ini ada perangkat tower, laptop, atau gadget. Ini yang udah sangat familiar, yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Tapi kalau untuk sekolah penggerak, biasanya ini lebih high, lebih tinggi spesifikasinya. Nah, di sekolah penggerak, di beberapa platform, kayak Chromebook Android, terus Microsoft, iOS, ini juga sudah menjadi sebuah perangkat TIK yang sudah tidak aneh lagi di sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke, saya mau tahu nih, Bu Rani pernah buka-buka komputernya, laptopnya, kira-kira RAM-nya berapa ya? RAM saya 8. Wah, luar biasa RAM-nya lawan. Bu Dien? RAM saya 6, Pak. 6. Itu laptop ya, Bu ya? Laptop. Laptop. Pakai Windows berapa, Bu? Windows 10, Pak. Windows 10. Oke, Bu Rani? Sama, Pak, Windows 10. Ya, Windows 10. Kalau untuk prosesornya, Ibu bisa tahu berapa prosesornya? Saya Pakai Intel Core i7. i7. Nah, kalau begini? Corel i7, Corel 3, Pak. i3. Ya, i3 sebenarnya udah bisa, tapi mungkin generasinya lama, jadi agak lemot ya, Bu ya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang suka sulit untuk loading. Betul, Pak. Oke. Ya. Nanti lah ada rezeki kita cari lain, Pak. Amin. Barakallah. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke. Nah, ini dicontohkan perangkat 10 ya, Windows 10. Kalau Bapak Ibu mau mencari spesifikasinya,
dengan membuka instruksi DXDiag. DXDiag diagnostik ya, mendiagnos diagnya. Nah, kalau di gawai berbasis Android, ini biasanya yang bertanda gear seperti ini untuk melakukan menu atau setting. Nah, ada dua aplikasi yang bisa digunakan secara cepat mendeteksi seluruh perut yang ada di smartphone-nya atau di laptop. Kalau di laptop bisa pakai CPU-Z. Ini bisa di-download, diunduh CPU-Z, atau di handphone dengan menggunakan AIDA 64. Ini bisa diunduh di Play Store. Nah, ini masing-masing bisa melihat spesifikasi yang digunakan apa aja, lengkap banget. Dari sistem, dari seri operating sistemnya, sampai dengan RAM dan storage-nya berapa. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sedikit saya mau tanya Pak nih. Yap. Tadi kan ada dibahas masalah FOE dengan OI ya Pak? Ya, FOE dan FOR. FOE dan FOF. Saya kurang paham masih Pak. Bisa tolong dijelasin kembali Pak? Oke Bu. Kalau FOE, Field of Experience. Itu experience berarti pengalaman. Pengalaman itu biasanya didapatkan dari sebuah kegiatan. Kalau R, referensi pengetahuan yang didapatkan dari membaca, literasi. Jadi, misal, saya suka dengan sepak bola Itali. Budien sukanya sepak bola Spanyol. Ya. Kan nggak nyambung, Bu, antara Spanyol dengan Itali. Tapi experience kita itu adanya di bola, sama-sama bola. Kita punya pengalaman sama-sama nonton bola, gitu. Nah, apa namanya? Ketika saya bicara tentang pemain-pemainnya juga, Ibu nggak akan nyambung. Tapi ketika saya bicara teknik, nah baru Bu, ketemu. Ibu punya experience di dalam teknik bola. Saya juga punya. Ibu punya referensi bagaimana namanya jenis-jenis teknik di permainan bola. Saya juga punya. Nah, itu akan jadi OI, Bu. Overlapping of interest. Seperti itu, Bu Dien. Oke, Pak. Makasih, Pak. Udah. Sip, Oke, Pak. Bu Rani. Cukup, Pak. Ya, saya tidak ada yang mau ditanyakan. Oke ya. Siap. Saya rasa sudah bisa dipahami semuanya untuk kesempatan hari ini. Mungkin bisa direfleksikan atau disimpulkan untuk Bu Rani materi kita di kesempatan pagi ini. Baik, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi itu sangat pesat dari tahun ke tahun. Jadi untuk menghindari hoax, ada baiknya kita meliterasi dahulu. Mungkin literasi digital, nah itulah judulnya ya Pak ya. Siap. Mungkin itu kali ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Rani. Bu Dien gimana? Kalau saya sip aja Pak. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di waktu yang berbeda, materi yang berbeda dengan orang yang sama. Baju yang beda. Terima kasih Bu Dian, sehat selalu. Bu Rani, sehat selalu. Salam untuk keluarga, tetap semangat, selalu senyum dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.